Pada paruh pertama abad ke-20, Hindia Belanda, Indonesia, berdiri sebagai salah satu koloni terkaya di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Namun di balik gemerlap Batavia dan perkebunan yang makmur, bayangan perubahan besar mulai tampak di Cakrawala. Di masa inilah muncul sosok Alidius Warmoldus, Lambertus Tjarda van Starkenborgh, Stachouwer, bangsawan Belanda yang akan menjadi gubernur jenderal terakhir Hindia Belanda, Indonesia. Tjarda lahir pada 7 Maret 1888 di Groningen, Belanda. Ia berasal dari keluarga bangsawan tua yang telah lama berkiprah dalam dunia pemerintahan. Ayahnya, Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, adalah seorang pejabat tinggi di wilayah itu. Sejak muda, Alidius dikenal sebagai pribadi disiplin dan cerdas. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Groningen mulai tahun 1906 hingga lulus pada tahun 1911. Setelah menyelesaikan studinya, ia magang di beberapa firma hukum, lalu bekerja di Kementerian Luar Negeri Belanda. Karirnya di dunia diplomatik dimulai lebih awal dari kebanyakan sejawatnya, tanda bahwa ambisinya tak kecil. Tugas luar negeri pertamanya membawanya jauh dari tanah kelahirannya, ke Washington, Amerika Serikat. Sebagai atase di Kedutaan Besar Belanda, ia belajar seni diplomasi dan politik internasional di jantung kekuasaan dunia baru yang tengah tumbuh pesat. Di kota itulah ia bertemu Christine Marburg, putri diplomat Amerika, Theodore Marburg. Pertemuan itu berlanjut ke pernikahan pada November 1915. Sebuah ikatan antara dua keluarga diplomatik lintas benua. Pengalaman di Washington memperluas pandangannya. Ia mulai memahami hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan koloni. 3 hal yang kelak menjadi kunci dalam masa jabatannya di Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Tjarda ikut serta dalam konferensi Angkatan Laut Washington, mewakili Belanda. Disinilah ia pertama kali berhadapan dengan isu-isu kolonial di tingkat global. Karirnya menanjak cepat. Ia diangkat menjadi Komisaris Ratu untuk Provinsi Groningen pada 1925. Sebuah jabatan setara gubernur provinsi. 8 tahun kemudian, pada 1933, ia dipercaya menjadi Duta Besar Belanda untuk Belgia. Posisinya yang strategis dan reputasinya sebagai diplomat tenang dan berwibawa membuat namanya dilirik oleh istana. Dan pada 4 Juni 1936, melalui keputusan kerajaan, Tjarda resmi diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia berangkat menuju Batavia dengan kapal Johan van Oldenbarneveld setelah berpamitan kepada Ratu Wilhelmina. Tanggal 16 September 1936, di tengah upacara megah di Istana Gubernur Jenderal, ia dilantik secara resmi. Tak ada yang tahu bahwa dialah yang kelak akan menjadi Gubernur Jenderal terakhir. Tjarda datang pada masa yang relatif stabil, namun di balik ketenangan itu, dunia sedang berubah. Fasisme tumbuh di Eropa, dan Jepang perlahan memperluas pengaruhnya di Asia. Ketika Jerman menyerang Belanda pada 10 Mei 1940, kabar itu mengguncang Batavia. 4 hari kemudian, Belanda menyerah dan Tjarda menetapkan status darurat militer di seluruh Hindia Belanda. Ia memerintahkan penyitaan kapal-kapal milik Jerman dan menginternir warga negara Jerman yang tinggal di Hindia Belanda, Indonesia. Untuk pertama kalinya Hindia Belanda berdiri sendiri, terputus dari negeri induknya yang kini diduduki Nazi. Namun tak lama kemudian, datang ancaman yang lebih dekat. Jepang. Pada Desember 1941, serangan Jepang ke Pearl Harbor mengubah peta perang dunia sekutu, menyeret Hindia Belanda ke dalam kancah konflik Asia Pasifik. Di bawah perintah Tjarda, pasukan kolonial bersiap menghadapi invasi. Sekitar 93.000 tentara Belanda, ditambah 5.000 pasukan sekutu dari Amerika, Inggris, dan Australia dikerahkan. Namun peralatan mereka usang, dan semangat juang menurun setelah kekalahan beruntun di Malaya dan Filipina. Tanggal 15 Februari 1942, Batavia dibombardir. Pemerintahan darurat dipindahkan ke Bandung,
dengan markas di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienger. Menetap di villa kecil bernama Meiling Bandung, tempat ia menjalankan sisa pemerintahannya di bawah bayang-bayang kekalahan. Pada 5 Maret 1942, Djarda memisahkan kekuasaan sipil dan militer. Ia menyerahkan kendali militer kepada Jenderal Hein ter Porten, tetapi mempertahankan otoritas sipil. Namun situasi semakin genting, pasukan Jepang sudah menembus pertahanan utama di Jawa Barat. Tanggal 8 Maret 1942, Djarda memimpin rombongan menuju Kalijati, Subang. Di sana, di bawah langit mendung dan tegang, ia bertemu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dari tentara ke-16 Jepang. Pertemuan itu berakhir dengan satu keputusan, penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Keesokan harinya, Jenderal ter Porten menandatangani naskah kapitulasi. Sementara itu, Djarda dengan langkah pelan dan wajah tanpa ekspresi meninggalkan ruangan sebelum pena menyentuh kertas. Dengan itu, berakhirlah lebih dari 3 abad kekuasaan Belanda di Nusantara. Sesudahnya, Djarda dan keluarganya menjadi tawanan perang Jepang, ia menolak perlakuan istimewa yang ditawarkan kepadanya. Menolak menjadi tahanan rumah. Ia memilih nasib yang sama seperti pejabat-pejabat lain. Ia dipisahkan dari istri dan kedua putrinya, yang dikirim ke kamp interniran di Bandung. Sementara ia sendiri dipindah dari Bandung ke Batavia, lalu akhirnya ke Manchuria, di kota Xi'an, kini dikenal sebagai Liao Yuan, Tiongkok. Di sana, ia ditawan bersama sejumlah perwira sekutu, termasuk Jenderal Jonathan M. Wainwright, komandan pasukan Amerika di Filipina. Mereka baru dibebaskan pada 16 Agustus 1945, sehari setelah Jepang menyerah. Ketika Djarda menyerah di Kalijati, jabatan Gubernur Jenderal praktis berakhir untuk selamanya. Pemerintahan Belanda di pengasingan menunjuk Hubertus van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Namun kekuasaan nyata Belanda di Nusantara sudah runtuh. Djarda kembali ke Belanda setelah perang usai. Ratu Wilhelmina sempat menawarinya jabatan tinggi lagi, tetapi ia menolak. Baginya, masa kolonial sudah berakhir dan janji Belanda untuk memberi otonomi kepada Indonesia tak sejalan dengan kembalinya pemerintahan kolonial. Ia resmi mengundurkan diri pada 16 Oktober 1945. Setelah itu, ia melanjutkan karir diplomatik sebagai duta besar Belanda untuk Prancis dan kemudian perwakilan tetap Belanda untuk NATO hingga 1956. Alidius Djarda van Starkenborgh-Stachauer wafat pada 16 Agustus 1978 di Wassenaar, Belanda. Ia dikenang sebagai sosok yang memimpin Hindia Belanda pada masa paling genting dalam sejarah, masa ketika dunia lama runtuh dan dunia baru lahir dari reruntuhannya. Dengan berakhirnya masa pemerintahannya, berakhirlah pula satu bab panjang sejarah kolonial di Nusantara. Saudara-saudara, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketika Jepang menjejakkan kaki di Hindia Belanda pada tahun 1942, dunia yang selama ini dikenal oleh kaum kolonial mendadak runtuh, pemerintahan Belanda bubar. Para pejabatnya menjadi tawanan, dan bagi ribuan warga sipil berdarah Eropa, masa penderitaan panjang pun dimulai. Kedatangan pasukan Jepang di Batavia membawa perubahan total. Seluruh simbol kekuasaan Belanda dihapus. Tentara Jepang mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan besar. Bagi sebagian rakyat Indonesia, pendudukan ini menumbuhkan harapan baru, tanda berakhirnya penjajahan Eropa. Namun bagi warga Belanda dan keturunan campuran, situasinya berubah menjadi mimpi buruk. Pemerintahan militer Jepang memandang mereka sebagai musuh potensial, bagian dari kekuatan yang baru saja dikalahkan. Ribuan orang, pria, wanita, dan anak-anak ditangkap dan ditempatkan di kamp-kamp interniran di seluruh Nusantara. Salah satu kamp yang paling terkenal, sekaligus paling kejam, berdiri di kawasan Cideng, Batavia, wilayah pemukiman kelas menengah Eropa yang kemudian diubah menjadi penjara besar. Di sanalah berdiri kamp Cideng, yang kelak menjadi simbol penderitaan kaum perempuan Belanda di masa perang. Pada awalnya,
Rumah-rumah di kawasan itu disita oleh tentara Jepang dan dijadikan tempat penahanan bagi perempuan serta anak-anak Eropa. Kaum pria dewasa telah lebih dulu dikirim ke kamp kerja paksa di berbagai daerah lain. Secara hukum internasional, para tahanan ini disebut interniran sipil. Namun dalam kenyataan, mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari manusiawi. Pada tahun-tahun pertama, keadaan di Jideng masih relatif terkendali. Para penghuni masih bisa berkorespondensi dengan keluarga mereka di kamp lain, dan makanan masih cukup tersedia. Namun saudara, sejak tahun 1944, segalanya berubah. Situasi perang memburuk bagi Jepang, dan perlakuan terhadap para tahanan pun ikut memburuk. Kekurangan bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan membuat penderitaan meningkat tajam. Pada bulan April 1944, komando kamp berpindah ke tangan Kapten Kenichi Sonei, seorang perwira Jepang yang dikenal keras dan tak berbelas kasihan. Sejak saat itu, Jideng berubah menjadi tempat penuh teror dan kelaparan. Di bawah kepemimpinan Sonei, kehidupan di Jideng menjadi semakin tak manusiawi. Perempuan dan anak-anak dipaksa berdiri berjam-jam di bawah terik matahari untuk apel pagi. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada pukulan atau siksaan. Makanan hanya berupa semangkuk bubur encer sekali sehari. Anak-anak tumbuh dengan tubuh kurus dan perut kembung akibat kekurangan gizi. Penyakit disentri, beri-beri, dan malaria menyebar tanpa penanganan medis. Namun penderitaan paling berat bukan hanya lapar atau sakit, melainkan rasa kehilangan dan ketidakpastian. Para ibu tak tahu apakah suami mereka masih hidup. Anak-anak kecil terus bertanya kapan mereka boleh pulang. Sementara langit Batavia bergemuruh oleh pesawat sekutu. Beberapa catatan dari para penyintas Jideng berhasil diselamatkan setelah perang. Salah satunya menulis, "Kami hidup di antara rasa takut dan lapar. Tiap pagi kami berbaris, berharap hari itu tidak ada hukuman. Di malam hari kami berdoa agar esok masih hidup." Beberapa perempuan Belanda yang kemudian menulis memoir menggambarkan Jideng sebagai neraka yang disembunyikan dari dunia luar. Meski berada di tengah pemukiman kota, kehidupan di balik tembok kamp nyaris tak diketahui masyarakat pribumi di luar sana. Lalu tibalah bulan Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kabar itu menyebar perlahan ke seluruh Asia hingga akhirnya mencapai Batavia. Kabar buruk bagi Jepang itu membuat suasana berubah. Gembira bercampur kebingungan. Para penjaga Jepang di Jideng tiba-tiba berhenti melakukan inspeksi. Sebagian bahkan meninggalkan pos mereka. Beberapa hari kemudian, pasukan India Britania di bawah komando sekutu memasuki Batavia. Kamp Jideng resmi dibuka. Ratusan perempuan dan anak-anak keluar dari balik pagar kawat dengan langkah tertatih, lemah, pucat tapi lega karena akhirnya bebas. Rekaman dokumenter yang diambil saat itu memperlihatkan wajah-wajah yang tak lagi sama. Tubuh kurus, mata kosong, namun di baliknya tersimpan rasa lega yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Banyak dari mereka tak sempat menyaksikan hari pembebasan. Mereka meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kekerasan selama masa penahanan. Setelah perang usai, jenazah para korban dipindahkan oleh pemerintah Belanda ke tempat pemakaman kehormatan. Pemindahan besar-besaran dilakukan ke Ereveld Lewi Gajah di Cimahi, Jawa Barat, yang kelak menjadi salah satu makam militer utama Belanda di Indonesia. Ereveld Lewi Gajah mulai berfungsi tak lama setelah perang berakhir dan diresmikan secara resmi pada 20 Desember 1949. Kini, di antara ribuan nisan putih yang berjajar rapi di sana, banyak di antaranya berasal dari kamp-kamp interniran seperti Jideng, Ambarawa, dan Halmahera. Masing-masing menjadi saksi bisu atas bab kelam masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Kawasan Jideng hari ini nyaris tak menunjukkan jejak masa lalunya. Rumah-rumah tua yang dulu menjadi bagian dari kamp kini berdiri berdampingan dengan bangunan modern dan jalan-jalan sibuk Jakarta Pusat. Tak ada plakat, tak ada penanda.
seolah tanah itu ingin melupakan masa lalunya. Namun bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap batu dan tembok di kawasan itu menyimpan kenangan tentang anak-anak yang kelaparan, ibu-ibu yang bertahan, dan manusia-manusia yang berjuang untuk sekadar hidup satu hari lagi. Sejarah sering meninggalkan luka yang sulit sembuh. Kam Cideng bukan hanya kisah penderitaan, tetapi juga kisah keteguhan manusia di tengah keputusasaan. Dari balik pagar kawat dan tembok beton, lahir kesadaran bahwa perang tak pernah benar-benar membawa kemenangan, hanya luka yang diwariskan antar generasi. Kini, 80 tahun telah berlalu, namun bayang-bayang Cideng masih hidup dalam ingatan sejarah. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa runtuh dalam sekejap, dan bahwa kemanusiaan, betapapun rapuh, selalu menemukan cara untuk bertahan. Dari istana megah di Batavia hingga barak sempit di Cideng, kisah ini menandai berakhirnya satu zaman. Zaman ketika Belanda memerintah di timur dan Jepang menaklukkan barat. Namun pada akhirnya yang bertahan bukanlah kekuasaan, melainkan kenangan. Kenangan dan pelajaran abadi tentang arti kemanusiaan di masa tergelap sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, situasi di Indonesia yang saat itu masih disebut Hindia Belanda berubah dengan cepat. Jepang menyerah kepada sekutu, tetapi kekosongan kekuasaan membuat keadaan menjadi tidak menentu. Pasukan Inggris yang datang untuk mengambil alih pemerintahan sementara menghadapi kenyataan bahwa rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan menolak kembalinya penjajahan Belanda. Di tengah situasi politik yang penuh ketegangan itu, ada ribuan warga sipil dan militer Hindia Belanda yang masih berada di kem-kem tawanan Jepang. Mereka terdiri dari orang Eropa dan Indo-Belanda. Sebagian besar lahir dan besar di tanah Indonesia. Bagi mereka, tanah tropis ini adalah rumah, tempat mereka tumbuh, berbahasa Melayu, dan mengenal dunia. Ketika kem tawanan seperti Cideng di Batavia mulai dibebaskan, banyak dari mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Indonesia yang mereka kenal sudah berubah. Hubungan dengan masyarakat sekitar tiba-tiba berubah, dan keadaan keamanan tidak menentu. Dalam situasi itu, pasukan Inggris di bawah pimpinan Lord Mountbatten memutuskan untuk mengevakuasi mereka ke Belanda, negeri yang disebut sebagai tanah asal mereka. Namun bagi banyak dari mereka, terutama anak-anak, Belanda adalah tempat yang asing. Mereka belum pernah melihat negeri itu, tidak mengenal bahasanya, bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya hidup di sana. Saat diberitahu bahwa mereka akan dipulangkan, sebagian bertanya dengan polos, pulang kemana? Pertanyaan itu menggambarkan betapa dalam sebenarnya akar mereka telah tumbuh di tanah Indonesia. Proses evakuasi yang berlangsung pada akhir 1946 hingga awal 1947 itu meninggalkan jejak emosional yang panjang. Kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan di Jawa dan Sumatera membawa bukan hanya manusia, tetapi juga kenangan, bahasa, dan identitas yang tak mudah dilepaskan. Bagi banyak dari mereka, perjalanan ke Belanda bukanlah pulang, melainkan pergi meninggalkan rumah. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah dekolonisasi Indonesia dan awal mula diaspora Indo-Belanda. Di Belanda, mereka berusaha membangun kehidupan baru di tengah perasaan kehilangan. Sebagian beradaptasi dan menjadi bagian dari masyarakat baru, tetapi banyak pula yang tetap menyimpan kerinduan pada masa kecil mereka di tanah yang jauh, tanah yang mereka sebut rumah sebelum sejarah memutuskan sebaliknya. Saudara-saudara, tahun 1949 menjadi titik balik sejarah bangsa ini. Melalui pengakuan kedaulatan Indonesia, kekuasaan kolonial yang telah berakar selama lebih dari 3 abad akhirnya berakhir. Dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa, kapal-kapal berlayar menuju negeri jauh di barat, membawa pulang ribuan warga Belanda yang meninggalkan tanah yang pernah mereka sebut rumah. Namun, perjuangan belum benar-benar usai. Di ujung timur Nusantara, Irian Barat masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Butuh waktu lebih dari 1 dekade, diplomasi yang panjang,
dan tekad yang tak tergoyahkan sebelum akhirnya, pada tahun 1963, wilayah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di ufuk timur, mentari pagi terbit menyinari bendera merah putih yang berkibar dengan gagah. Pertanda tuntasnya perjuangan dan lahirnya sebuah bangsa yang benar-benar utuh dan merdeka. Dan di balik cahaya itu, tertutup sudah lembar terakhir sejarah kolonial Belanda di Indonesia, membuka jalan bagi negeri ini untuk menulis kisahnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat dan berharga diri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dulu perjuanganku adalah perjuangan mengusir penjajah dari bumi Pertiwi. Kami angkat bambu runcing, kami kobarkan semangat, kami teriakan merdeka di tengah dentuman peluru dan ancaman maut. Namun kini, aku berkata kepadamu, perjuanganmu jauh lebih berat daripada perjuanganku. Sebab musuh yang kau hadapi bukan lagi bangsa asing yang datang dari seberang lautan, tetapi bangsamu sendiri. Ya, bangsamu sendiri yang tamak akan kekuasaan, yang menindas saudaranya, yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan demi kepentingan pribadi. Kita telah merdeka secara politik, tetapi belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari perpecahan. Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih lapar? Apa arti kemerdekaan jika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Apa arti kemerdekaan jika semangat gotong royong telah diganti dengan sikap saling menjatuhkan? Saudara-saudara, ingatlah, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maka janganlah engkau lemah, janganlah engkau putus asa. Bangunlah negeri ini dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan cinta kepada tanah air. Karena perjuangan belum selesai, dan selama masih ada ketidakadilan di bumi Indonesia, maka semangat revolusi harus tetap menyala di dada setiap anak bangsa. Merdeka